Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitri Rahmawarsari. Di sini kita akan belajar geografi mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, berbicara tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Kedua, pertambangan. Yang ketiga, kelautan. Yang keempat, pariwisata. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada yang pertama, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Sebelumnya, apakah kalian ada yang pernah datang ke hutan atau jalan-jalan ke hutan, camping, atau berkemah? Kalau ada, ke hutan mana? Ke hutan apa? Nah, nanti pada video kali ini kita akan membahas macam-macam hutan yang ada di Indonesia dan persebarannya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, di antaranya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Di hutan ini tingkat kerapatan tumbuhannya cukup tinggi, akibatnya sinar matahari tidak dapat menembus permukaan tanah. Hutan hujan tropis banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 mm sampai 2.000 mm dan rata-rata temperatur bulanannya lebih dari 18 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Hutan ini tumbuh di daerah rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 mdpl di atas tanah yang subur dan relatif subur kering dan memiliki jumlah bulan kering kurang dari 2 per tahun. Hutan hujan ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim. Hutan musim disebut juga hutan monsun. Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah dengan curah hujan tahunan antara 1.500 sampai 4.000 mm yang dikombinasikan dengan bulan-bulan kering selama 4 sampai 6 bulan. Pada saat musim kering yang berkepanjangan, pohon-pohon di hutan ini menyesuaikan diri agar dapat hidup dan berkembang dengan cara menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi. Pohon-pohon yang hidup di hutan musim antara lain jati, belingsam, pilang, bungur, dan kesambi. Hutan musim banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Selanjutnya, hutan hujan pegunungan. Pada hutan hujan pegunungan terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Kerapatan tumbuhannya cukup tinggi. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan hujan pegunungan antara lain jemuju, pinus, rasamala, dan damar. Hutan hujan pegunungan terbagi menjadi 3 subzona, yakni submontana dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl, kemudian montana 1000 sampai 2400 mdpl, dan subalpin lebih dari 2400 mdpl. Hutan hujan pegunungan ini tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Di hutan ini tumbuhannya mampu bertahan hidup meskipun curah hujannya relatif rendah, kurang dari 1.200 mm per tahunnya. Hal ini terjadi karena tumbuhan tersebut dapat menyimpan air dalam tubuhnya. Tumbuhan yang ada di hutan sabana antara lain kaktus, Caesalpinea, Leguminosae, dan Euphorbicae. Hutan sabana antara lain terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Selanjutnya ada hutan rawa, merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar.
ciri-ciri hutan rawa yang lebih khas antara lain tumbuhannya banyak pohon berakar lutut yang tunasnya terendam air. Pohon ini memiliki tajuk berlapis-lapis dan mampu mencapai tinggi 50-60 cm. Contohnya yang ada di hutan rawa ini ada ramin, rasak, rengas, dan jelutung. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, serta dataran rendah Kalimantan dan Papua. Selanjutnya hutan mangrove. Hutan mangrove disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan formasi hutan khas tropika. Hutan mangrove terdapat di pantai yang tenang, berlumpur atau sedikit berpasir. Nah, kenapa hutan mangrove disebut juga hutan pasang surut? Karena tidak ada ombak keras. Kemudian kenapa hutan mangrove juga disebut dengan hutan bakau? Karena didominasi oleh jenis-jenis bakau. Kemudian kenapa disebut dengan hutan payau? Karena berair payau akibat mendapat buangan air dari sungai atau air tanah. Hutan mangrove tersebar di dataran rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Kalau di Jawa, hutan mangrove ini kita jumpai di utara Pulau Jawa. Selanjutnya hutan gambut. Hutan gambut tumbuh di daerah beriklim tipe A atau B menurut klasifikasi Köppen dengan tanah organosol atau histosol. Hutan ini selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH rata-rata 3,5 sampai 4,0. Hutan ini tumbuh di atas tumpukan bahan organik. Hidupnya bergantung pada turunnya hujan. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Selanjutnya hutan lumut. Di hutan lumut, lapisan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah. Batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut, seperti yang ada di gambar. Hutan lumut terdapat di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Hutan lumut ini tersebar di daerah Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan, yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari ada kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan kawasan taman buru. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi ini terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, setelah menyimak video pembelajaran geografi tadi yang tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia, dapat kita simpulkan menjadi 8. Yang pertama, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Nah, tapi berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan. Yang pertama, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.